Ratusan pemuda Jawilan yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jawilan atau HIMAJA antusias mengikuti kegiatan reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2020-2021 yang dilaksanakan anggota DPRD Banten dari daerah pemilihan Kabupaten Serang, Madsuri, di halaman kantor Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Jumat malam 11 Juni 2021. Meski hujan deras mengguyur wilayah tersebut, namun para pemuda tersebut tetap semangat mengikuti rangkaian acara sampai selesai. Dalam reses tersebut, Madsuri mendapat aspirasi terkait angka pengangguran di Jawilan yang cukup tinggi. Meski di Jawilan banyak perusahaan besar, namun pemuda di Jawilan yang baru lulus SLTA atau perguruan tinggi sulit untuk bisa mendapat pekerjaan di perusahaan yang ada di wilayahnya. Teguh, pemuda Desa Parakan, Kecamatan Jawilan mengatakan dirinya dan para pemuda Parakan sudah beberapa kali memasukkan lamaran pekerjaan di pabrik-pabrik yang ada di Kecamatan Jawilan. Namun sampai saat ini mereka tidak pernah mendapat panggilan dari pihak perusahaan. Teguh meminta Madsuri dapat membantu menyelesaikan masalah angka pengangguran di Kecamatan Jawilan. Nama saya Teguh dari Kampung Nusa, Desa Parakan. Saya mewakili Desa Parakan untuk mengatakan, Pak Rogi, mau sampai kapan Pak kami sebagai pengangguran, sedangkan di desa-desa kami, di Desa Kareo, di Desa Parakan banyak pabrik atau PT, tapi kami kenapa nggak kerja mulu? Kami, Pak, bukan masalah ini, Pak. Tenang, kok itu tenang. Sedangkan kami, Pak, udah mencoba beberapa kali bikin lamaran, masukin lamaran ke pabrik, dari pabrik terus sampai sekarang belum ada juga panggilan. Ijazah kami SMK, ada yang STM, ada yang segala macam, tapi nggak ada respon dari pihak pabrik. Mohon Pak, kami dari masyarakat kecil mohon bantuannya kepada Bapak biar tidak ada menyogok lagi, Pak. Hal serupa disampaikan Iin Novianti, warga Desa Kareo RT 007 RW 003. Novianti mengatakan angka pengangguran di Jawilan tidak berkurang karena pabrik-pabrik atau perusahaan yang ada di daerahnya minim menyerap tenaga kerja lokal. Kalaupun ada beberapa warga yang diterima bekerja di pabrik di Jawilan, namun mereka hanya bekerja sebagai karyawan kontrak selama 1 hingga 3 tahun. Nama saya Iin Novianti, saya dari Desa Kareo RT 007 RW 003. Nomor rumahnya nomor 10, Pak. Pak, di sini saya sebagai remaja milenial dari Kareo ingin beraspirasi kepada Bapak tentang perusahaan yang ada di daerah saya, di daerah Jawilan ini dan di daerah Kareo ini. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pegawai yang sudah memasuki ke suatu perusahaan itu, tetapi dia hanya menjalani kontrak selama 1 atau sampai 3 tahun. Nah, setelah itu dia keluar, tetapi rekam jejak yang dia kasih terhadap perusahaan itu baik. Apakah itu hanya permainan atau seperti apa? Dan tolong pencerahannya, karena di sini banyak sekali muncul generasi yang baru tamat SMA, nanti keluar generasi yang tua aja menjadi pengangguran, muncul lagi generasi yang baru menjadi pengangguran. Jadi kalau seperti itu tuh Pak nggak ada habisnya. Bagaimana mau mengurangi angka pengangguran? Sementara milenial yang satu masuk, milenial yang 2 pengangguran, milenial yang 1 keluar, yang 2 masuk. Jadi sistemnya dia gali lubang tutup lubang. Itu bagaimana? Bertambah sekarang ini masih ada lulusan anak SMA yang baru berkembang. Pasti itu juga calon pengangguran dulu kan, Pak. Jadi gimana sikapnya untuk perusahaan untuk mengambil sikap yang ada di daerah kita? Mereka itu ibaratnya numpang di daerah kita, tetapi dia tidak bisa memakmurkan apa yang ada di
lingkungan itu sendiri. Gimana tanggapannya menurut Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi aspirasi tersebut, Matsuri mengatakan bahwa masih banyaknya angka pengangguran memang menjadi masalah di semua daerah. Apalagi dalam kondisi pandemi corona saat ini, banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Hal ini tentunya akan menambah daftar angka pengangguran, termasuk di Kabupaten Serang. Tingginya angka pengangguran dapat berdampak buruk, yakni meningkatnya angka kriminalitas. Untuk itu, lanjut Matsuri, perlu ada penanganan serius yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau rata-rata per kelas itu taruhlah 25 orang, kalau meluluskan dalam satu sekolahan, dalam satu kelulusan SMA ada 4 ruang kelas, berarti 100. Contoh kayak yayasan di sini, kalau ada ruang kelasnya 4, kalau rata-rata kelasnya 25, berarti 100 yang lulus tiap tahunnya. Belum SMP, SMA, jawilannya, belum yang ke Pemerayan, belum ke yang lainnya, ke Cikande, ya kan? Banyak sekali pelulusan-pelulusan yang tidak bisa diakomodir oleh perusahaan. Kenapa? Ada kesalahan di kitanya. Tapi insya Allah nanti ini sebagai bahan rapat 3 pilar antara saya sebagai Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Serang dengan Wakil Bupati Kabupaten Serang sebagai notabene sebagai kader PD Perjuangan beserta fraksi nanti akan rapat. Bagaimana menyikapinya ketika perkembangan laju pertumbuhan anak-anak muda milenial ini setiap tahun pelulusan semakin menyempit perusahaan. Karena sekarang ini di Banten saja hasil saya diskusi dengan Dinas Tenaga Kerja, lebih dari 100 perusahaan yang pindah dari Banten ke Jawa Tengah. Apa sebabnya? Pertama, upahnya rendah di sana lah. Kang Teh, di sini mungkin udah UMK itu sekitar 3 juta. 4.200.000, 4.300.000, 4.300.000 UMK itu upah minimal kabupaten. Kalau UMP upah minimal provinsi aja masih 38. Banten, Kabupaten Serang sudah 4.300.000, itu UMK. Di Jawa Tengah masih 1.600.000, Sukabumi masih 1.600.000 gaji pokoknya, gaji UMK-nya. Ketika di Cianjur masih 1.600.000. Ketika daripada dia menggaji di sini 2 karyawan di sana, di sini 1 karyawan di sana bisa 2, bisa 3 karyawan, maka banyak yang pindah sekarang di Jawa Tengah. Matsuri berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah Kabupaten Serang dan pemerintah Provinsi Banten, serta akan mencatat dan memasukkannya ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD Banten yang akan disampaikan pada rapat paripurna DPRD Banten tentang penyampaian hasil reses.